Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu siapa saja pemakalah dari kelompok ini. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang dengan Mas Akmal Maulana, Muhammad Irfana Syafi'i, dan saya Sinta Nazilatun Nikmah. Kali ini yang menjadi pokok pembahasan dalam video ini yakni yang pertama, konsep tujuan hukum Islam dalam ranah filsafat hukum Islam, dan yang kedua, sistematika tujuan hukum Islam dalam kajian filsafat hukum Islam. Lanjut materi yang pertama, yakni pengertian maqasidus syariah atau tujuan hukum Islam. Secara lughawi atau etimologi, maqasid syariah terdiri dari 2 kata, yakni maqasid dan al-syariah. Maqasid sendiri berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan syariah artinya jalan menuju sumber air atau jalan menuju sumber pokok kehidupan. Nah, menurut istilah atau terminologi, maqasid syariah adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariatan hukum. Jadi, maqasidus syariah adalah maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam. Konsep maqasidus syariah menurut Al-Syatibi mengatakan bahwasannya syariat adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipedomani oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia, baik sesama muslim maupun non-muslim, alam, dan seluruh kehidupan. Dari penjelasan di atas, memang tidak ada satu ketegasan tentang definisi apa itu maqasidus syariah. Namun, secara umum, maqasidus syariah adalah kemaslahatan bagi manusia dengan memelihara kebutuhan daruriyat dan menyempurnakan kebutuhan hajiyat serta tahsiniyat mereka. Nah, pada intinya memang kandungan maqasidus syariah ini menjurus pada kemaslahatan. Rumusan maqasid itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama qasdus syar'i yang bermakna tujuan pencipta hukum, yakni terdiri dari beberapa aspek, yaitu tujuan utama pencipta hukum dalam melembagakan hukum itu sendiri. Nah, tujuan melembagakan hukum itu apa? Supaya dapat dipahami dan untuk menuntut kewajiban taklifi serta memasukkan mukallaf ke dalam perintahnya. Nah, teman-teman sendiri sudah tahu kan apa itu hukum taklifi. Saya ulas sedikit bahwasanya hukum taklifi itu ya tuntutan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perintah, entah itu perintah untuk berbuat atau perintah untuk meninggalkan. Nah, rumusan maqasid yang kedua yaitu qasdu al-mukallaf. Qasdul mukallaf itu apa? Yaitu kondisi mukallaf dalam memahami hukum yang terkait dengan maslahat, baik tingkatannya, ciri-cirinya, relativitasnya, dan keabsolutannya. Nah, maksudnya ini seperti cara kita mengaplikasikan bagaimana hukum ini bisa menjadi maslahat di masa yang sekarang gitu, kayak kita menyesuaikan gitu. Nah, aspek lain dari dimensi ini adalah dimensi taklif yang dapat dipahami oleh subjeknya. Nah, tidak terbatas pada kata-katanya, namun juga pemahaman budayanya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya ini itu cara mukallaf untuk mengaplikasikan bagaimana ini bisa menjadi maslahat di masa yang sekarang. Hukum itu bisa menjadi maslahat di masa yang sekarang itu bagaimana? Seperti itu. Nah, ini ada beberapa pendekatan dalam mengetahui maqasidus syariah. Yang pertama yaitu pendekatan tekstual. Untuk memahami kandungan hukum yang terdapat dalam Al-Quran, kita harus memahami teks itu sendiri. Jadi kita harus cari tahu artinya itu apa, terus membuka ayat tafsirannya itu bagaimana, seperti itu. Terus yang kedua yaitu pendekatan kontekstual, memahami hukum, memahami kandungan hukum yang terkandung dalam Al-Quran dengan cara ijtihad. Untuk yang kontekstual ini kita perlu ijtihad terlebih dahulu, seperti menentukan hukum-hukum baru gitu, permasalahan-permasalahan yang baru muncul yang tidak tercantum dalam Al-Quran itu bagaimana hukumnya. Kita harus beristihad seperti yang dilakukan para mujtahid terdahulu.
sebagaimana dikemukakan oleh Al-Syatibi bahwa tujuan pokok dari disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Berdasarkan skala prioritas, kebutuhan manusia menurut kepentingannya dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu kebutuhan primer, kemudian kebutuhan sekunder, dan tersier. Atau Al-Syatibi menyebutnya dengan istilah yang pertama itu doruriyat atau kebutuhan primer, kemudian hajiyat sebagai kebutuhan sekunder, dan tahsiniyat sebagai kebutuhan tersier. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan dari masing-masing kebutuhan tadi ya. Yang pertama yaitu tentang kebutuhan primer atau kebutuhan doruriyat. Kebutuhan primer adalah sesuatu yang harus ada untuk kemaslahatan manusia. Nah, jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka keselamatan manusia akan terancam baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Syatibi ada 5 hal yang termasuk ke dalam kategori ini, yaitu yang pertama itu memelihara agama, kemudian memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Nah, menurut Al-Syatibi, setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya, yang tidak lain adalah untuk memelihara 5 pokok tadi yang telah disebutkan tadi, seperti memelihara agama, jiwa, dan sebagainya. Contohnya yaitu yang terdapat dalam firman Allah yang mewajibkan tentang kisos. Nah, dari ayat tersebut diketahui mengapa disyariatkannya kisos adalah dengan pensyariatan kisos tersebut maka ancaman terhadap kehidupan manusia itu bisa dihilangkan. Selanjutnya yang kedua adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan hajiyat. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan manusia, bukan untuk memelihara dari salah satu kebutuhan pokok, melainkan untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan kesempitan atau kekhawatiran dalam menjaga kebutuhan pokok. Nah, menurut Yahya dan Fathur Rahman, titik poin atau prinsip utama dari kebutuhan sekunder ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan manusia dalam melakukan muamalah dan tukar-menukar manfaat. Di dalam syariat Islam sendiri menghilangkan segala kesulitan itu dengan adanya hukum rukhsah atau keringanan. Contohnya ya ketika kita berpergian. Nah, ketika kita berpergian itu kita mendapatkan rukhsah atau keringanan. Contohnya kita bisa menjamak qashar sholat. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan tersier atau tahsiniyat. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan pelengkap bagi manusia dalam menunjang kebutuhan primer dan sekunder. Menurut Abdul Wahab Muhalaf ya, contohnya itu Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, kemudian menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah dan lain sebagainya. Jadi ketika kebutuhan tersier tersebut tidak terpenuhi, maka sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi terhadap kemaslahatan. 5 tujuan hukum Islam. Ya, Abu Ishaq Al-Syatibi harus merumuskan 5 tujuan hukum Islam. Nah, yang mana kemudian 5 tujuan yang dirumuskannya itu disepakati oleh ilmuwan hukum Islam yang lainnya. Nah, 5 tujuan hukum Islam tersebut yaitu yang pertama adalah memelihara agama. Yang kedua adalah memelihara jiwa, kemudian memelihara harta, memelihara keturunan, dan memelihara akal. Yang pertama yaitu memelihara agama. Menjaga atau memelihara agama
berdasarkan skala prioritas tadi atau berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Yang pertama itu memelihara agama dalam tingkat daruriyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer seperti melaksanakan sholat 5 waktu dan membayar zakat dan yang lain sebagainya. Kemudian memelihara agama dalam peringkat hajiyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti sholat jamak dan sholat qashar bagi orang yang sedang berpergian, ya seperti yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya tadi itu. Kemudian memelihara agama dalam peringkat tahsiniyat, yaitu seperti mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat di dalam maupun di luar sholat, kemudian membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini itu erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Kemudian yang kedua yaitu tujuan hukum Islam untuk memelihara jiwa atau hifdzun nafas. Memelihara jiwa berdasarkan skala prioritas dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Yang pertama yaitu memelihara jiwa dalam peringkat daruriyat. Contohnya seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok tersebut diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Kemudian yang tingkatan yang kedua itu memelihara jiwa dalam peringkat hajiyat, seperti diperbolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan tersebut diabaikan, maka ya tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya saja. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu memelihara jiwa dalam tingkatan tahsiniyat atau tersier. Contohnya yaitu seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan tersebut itu hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika. Jika kegiatan tersebut tidak dilakukan, maka ya sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia ataupun mempersulit kehidupan manusia itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu memelihara akal atau hifdzul aql. Memelihara akal dilihat dari segi skala prioritasnya juga dibedakan menjadi 3 lagi. Yang pertama yaitu memelihara akal dalam peringkat daruriyat. Contohnya seperti diharamkannya meminum minuman keras, karena kan jika itu dilanggar maka akan berakibat pada terancamnya eksistensi akal. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu memelihara akal dalam tingkatan hajiyat. Contohnya seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu memelihara akal dalam tingkatan tahsiniyat. Contohnya seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika. Pokoknya yang tersier itu lebih ke akhlak, etika, sopan santun. Kemudian tujuan hukum Islam yang keempat yaitu memelihara keturunan atau hifdzun nasl. Memelihara keturunan juga dibagi menjadi tingkatan jika ditinjau dari tingkat kebutuhannya. Yang pertama yaitu memelihara keturunan dalam tingkatan daruriyat. Contohnya seperti disyariatkannya nikah dan dilarangnya berzina. Kemudian memelihara keturunan dalam tingkatan hajiyat. Contohnya seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak dan kewajiban di antara keduanya. Karena dalam kasus berumah tangga, maka mereka akan mengalami kesulitan jika ia tidak ada aturan
antara relasi hak dan kewajiban pada situasi rumah tangga yang tidak harmonis. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyat. Nah, contohnya seperti disyariatkannya hitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Nah, jika hal tersebut diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi dari keturunannya itu sendiri dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan. Kemudian tujuan hukum Islam yang kelima yaitu hifdzul mal. Dilihat dari segi kepentingannya juga, memelihara harta dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, memelihara harta dalam peringkat daruriyat. Contohnya seperti surat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Nah, apabila perintah itu dilanggar, maka berakibat terhantamnya eksistensi harta. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu memelihara harta dalam peringkat hadiah, seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan hanya akan mempersulit orang yang memerlukan modal. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu memelihara harta dalam peringkat tahsiniyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari penipuan dan lain sebagainya. Hal tersebut erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika berbisnis. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mengenai peranan maqasid syariah dalam pengembangan hukum. Pengetahuan tentang maqasid syariah seperti ditegaskan oleh Abdul Al-Wahhab Khalaf adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Quran dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan. Dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Quran dan As-Sunnah secara kajian kebahasaan. Dalam metode istinbat seperti qiyas, istihsan, dan masalihul mursalah adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas maqasid syariah. Nah, selanjutnya menurut Al-Syatibi, dalam merumuskan hukum, motif Allah adalah kemaslahatan manusia, dan dari premis awal inilah perdebatan tentang hukum kuasalitas dimulai. Namun pengertian sebab, kausa atau motif dalam ilmu kalam tidak bisa disamakan dengan pengertian ilah dalam usul fikih. Ada peralihan makna atau perubahan semantik ilah dari studi teologi menuju studi filsafat hukum. Al-Syatibi berpendapat bahwa maslahah sebagai motif syariah diketahui melalui metode induktif, baik sebagai grand theme syariah secara umum maupun sebagai penjelasan atas alasan-alasan sebuah hukum atau perintah secara rinci. Al-Syatibi memberikan contoh yang telah dijelaskan alasan-alasannya dalam Al-Quran. Misalnya perintah wudhu yang motifnya adalah kesucian, perintah berpuasa yang motifnya adalah ketakwaan dan kesalehan, dan perintah berjihad yang motifnya adalah kemerdekaan. Dan yang terakhir adalah mengenai kesimpulan. Secara lughawi atau etimologi, maqasid al-syariah terdiri dari 2 kata, yakni maqasid dan al-syariah. Maqasid sendiri berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan syariah artinya adalah jalan menuju sumber air atau jalan menuju sumber pokok kehidupan. Menurut istilah atau terminologi, maqasid al-syariah adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariatan hukum. Jadi maqasid syariah adalah
maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam. Dalam hal ini, Abu Ishaq Al-Syatibi merumuskan 5 tujuan hukum Islam, yakni memelihara 1. Agama, 2. Jiwa, 3. Akal, 4. Keturunan, dan 5. Harta. Yang kemudian semua itu disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut Al-Maqasid Al-Khamsah atau Al-Maqasid Al-Syariah.